Assalamualaikum sobat belajar, welcome back to my channel. Pernahkah kalian menonton balap mobil atau balap motor? Nah, saat kalian melihat balap mobil atau motor, kalian pasti memperhatikan lintasan dari balap tersebut ya. Nah, lintasan yang dilalui oleh mobil atau motor itu berbeda-beda. Terkadang melingkar atau tikungan dan juga ada yang lurus. Nah, pada pembahasan kita kali ini, kita akan membahas tentang gerak lurus. Sebelumnya, kita sudah membahas ya, apa itu gerak lurus. Pada materi gerak lurus ini, kita hanya akan membahas terkait benda-benda yang melakukan gerakan dengan lintasan yang lurus. Nah, masih ingat ya, definisi dari gerak kemarin itu apa? Ya, gerak adalah perubahan kedudukan suatu benda dari posisi awalnya. Pada pembahasan sebelumnya, kita sudah membahas terkait perbedaan antara besaran vektor dan besaran skalar yang ada pada gerak lurus. Nah, sebelumnya juga kalian sudah belajar terkait besaran-besaran apa saja sih yang ada di gerak lurus. Oke, untuk sekarang kita akan membahas lebih detail lagi tentang jenis-jenis gerak lurus. Nah, waktu SMP dulu kalian sudah pernah belajar ya bahwa gerak lurus dibedakan menjadi dua, yaitu gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Bagaimana sih perbedaannya? Kita simak pembahasan berikut ya. Yang pertama, kita akan membahas tentang gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan adalah gerak lurus suatu objek di mana dalam gerakan ini kecepatannya itu tetap. Nah, kecepatannya tetap akibat dari tidak adanya percepatan. Sehingga jarak yang ditempuh dalam gerak lurus beraturan adalah kelajuan kali waktu. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat grafik berikut ya. Coba perhatikan grafik yang ada di atas ini. Nah, bagaimana titik-titik yang dilalui oleh objek biru ini? Nah, dalam waktu yang sama, jadi di sini titik-titiknya itu mendefinisikan tentang waktu ya. Jadi dalam 1 detik yang jarak yang ditempuh oleh benda itu sekian. Seperti ini ya. Nah, kalau kita perhatikan untuk setiap detiknya jaraknya itu tetap ya. Nah, ini menandakan bahwa benda melakukan gerak lurus beraturan. Nah, kalau misalkan kita gambarkan grafik jarak terhadap waktunya, maka grafik yang terbentuk adalah persamaan garis lurus seperti ini ya. Yang artinya, semakin lama waktu, maka jarak yang ditempuh juga akan semakin besar. Kemudian, untuk grafik kecepatan terhadap waktunya, karena kecepatannya konstan, maka untuk setiap waktunya kecepatannya akan selalu tetap, sehingga akan membentuk garis lurus seperti ini. Jadi tidak ada gradien ya. Sedangkan kalau misalkan untuk grafik jarak terhadap waktu, di sini ada gradiennya. Nah, ini menandakan bahwa jarak terhadap waktunya itu selalu berubah. Nah, untuk percepatannya, karena tidak ada percepatan, maka di sini grafik percepatannya itu 0 dan konstan 0. Seperti itu. Oke, untuk selanjutnya gerak lurus berubah beraturan. Nah, gerak lurus berubah beraturan itu ada 2 jenis ya, yaitu benda bergerak dengan dipercepat dan benda bergerak dengan diperlambat. Nah, untuk grafik GLBB dipercepat itu seperti ini ya. Jadi semisal di sini ada andong, kemudian dia bergerak.
bergerak GLBB dipercepat. Maka jika objek ini meneteskan titik-titik setiap waktu yang sama, misal 1 detik, jadi setiap 1 detik muncul titik seperti ini, maka akan didapatkan jejak-jejak seperti ini ya. Nah, setiap antara satu titik dengan titik lainnya akan berbeda dalam detik selanjutnya. Jadi setiap detik itu tidak sama. Dalam detik pertama, jarak yang ditempuh itu sekian, kemudian untuk detik selanjutnya akan berubah. Semakin panjang, seperti itu. Nah, ini artinya adalah benda atau objek telah penerapan melakukan hukum Pascal dalam gerak kehidupan sehari-hari. beraturan. Nah, kalau misalkan kita gambarkan grafik jarak terhadap waktu, maka akan membentuk garis persamaan parabola seperti ini ya, dengan ke atas. Nah, ini artinya hubungan antara jarak terhadap waktunya itu orde 2 ya, pangkat 2 atau persamaan kuadrat, fungsi kuadrat. Kemudian untuk kecepatannya berbeda dengan GLB tadi yang kecepatannya itu konstan, di sini kecepatannya akan berubah setiap waktunya. Nah, ini karena miring seperti ini artinya setiap detiknya itu kecepatannya akan bertambah besar seiring dengan pertambahan waktu. Sedangkan untuk percepatannya itu tetap tapi tidak di 0 ya. Kalau tadi kan di 0, sedangkan di sini ada percepatannya. Seperti itu. Nah, ini untuk persamaannya ya. Coba kalian perhatikan persamaan dari jarak dengan persamaan yang di bawah ini ya. Nah, karena fungsinya ini kuadrat ya T-nya. Nah, maka fungsinya atau grafiknya itu membentuk parabola seperti ini. Sedangkan karena kecepatan itu berbanding lurus dengan waktu, maka persamaannya sesuai dengan persamaan garis lurus. Dengan gradiennya adalah percepatan. Sedangkan untuk percepatan, karena percepatannya konstan, maka persamaannya seperti ini ya. Nah, ini untuk grafik GLBB diperlambat. Nah, jadi berbanding terbalik dengan yang tadi ya. Kalau tadi kan dari jaraknya kecil, kemudian semakin lebar. Sedangkan kalau misalnya diperlambat, maka dari lebar kemudian semakin sempit, semakin sempit. Artinya, dalam 1 detiknya, lama-lama jaraknya akan menyempit. Berarti kan terjadi penurunan kecepatan ya. Nah, kalau misalnya kita gambarkan grafik jarak terhadap waktu, maka bentuknya juga parabolik seperti tadi, hanya beda arahnya. Kalau tadi kan membuka ke atas, sedangkan ini membuka ke bawah. Jadi membukanya ke bawah gini ya. Sedangkan tadi kan membuka ke atas, kayak gitu. Mungkin kalau misalnya kalian belajar tentang persamaan kuadrat, kalian akan paham ya. Kemudian untuk grafik kecepatan terhadap waktunya, nah, sama seperti tadi, itu juga membentuk persamaan garis lurus. Bedanya di sini gradiennya jadi negatif. Gitu. Gradien di sini menggambarkan percepatan dari, atau kalau misalnya di sini berarti perlambatan dari benda. Kemudian untuk percepatannya itu konstan, tapi di bawah 0 karena diperlambat. Nah, ini untuk persamaannya. Sama dengan yang tadi, bedanya di sini min setengah AT kuadrat. Sedangkan tadi di grafik GLBB dipercepat itu di sini positif. Kemudian yang ini di sini negatif, kalau tadi positif. Seperti itu. Ini juga sama. Di sini negatif, kalau yang tadi kalau dipercepat ini karena percepatannya positif, jadi di sini percepatannya positif. Nah, demikian pembahasan kita kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe dan klik like jika kalian suka video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.